The arms of God are open, waiting, everlasting, loving, saving, underneath me when I fall, outstretched every time I call. The arms of God are always near, they hold me high above my fear. This is where I want to stay, my hideaway. When I feel God's arms around me, healing, rest, and peace surrounds me. My weakness only brings to light the arms of God, such strength and might. The arms of God will always be open, waiting here for me. This is where I want to stay, my hideaway.
Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pulihkan ku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk ibadah Shine Fellowship. Dan kita akan melanjutkan pembahasan masih di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kali ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Kita akan melihat bagaimana persoalan-persoalan yang timbul kali ini dari dalam jemaat. Dan bagaimana para rasul menyelesaikan hal itu di bawah pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Sehingga masalah itu tidak melebar, tidak menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Dan akhirnya ada teladan yang bisa kita pelajari dari bagian itu untuk menjalani kehidupan kita, baik sebagai orang percaya, individu, pribadi lepas pribadi, maupun sebagai persekutuan, gereja, persekutuan, Bible study, dan seterusnya. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami, dan apa yang kami pelajari dari kebenaran firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu, pimpin sertai kami, bantu kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-7 untuk bagian pertama dari pembahasan kita kali ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, dan kita akan melihat apa persoalan yang terjadi di sana. Ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.
Nah, di sini saudara kita lihat bahwa bisa menjadi satu pembanding yang penting untuk kita cermati bagaimana perkembangan dalam pertumbuhan gereja atau pelayanan. Terkadang banyak orang hanya fokus kepada bertambahnya jumlah jiwa, jumlah jemaat, jumlah anggota persekutuan yang semakin berkembang, semakin bertambah di sana. Tetapi terkadang kita lalai untuk mengingat bahwa semakin besar sebuah pelayanan, maka semakin besar juga pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah yang muncul. Dan di sini kita lihat bahwa semakin bertambahnya jumlah murid, jumlah pengikut Kristus pada waktu itu yang digembalakan oleh para rasul, maka muncullah persoalan di mana ada timbul sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Dan persoalannya adalah mengenai pembagian kepada janda-janda yang terabaikan di sana. Nah, sebenarnya satu hal yang baik dalam jemaat mula-mula adalah mereka punya sikap saling peduli dan membantu satu sama lain. Kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, bahkan kita lihat ada Barnabas yang menjual ladangnya untuk diberikan kepada pelayanan yang ada. Dan di sini mereka menunjukkan sikap saling membantu satu sama lain, terutama mereka yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Tetapi kemudian hal memberikan bantuan ini disalahgunakan atau disalah kelola, sehingga Paulus harus memberikan arahan yang tegas mengenai jemaat-jemaat yang ada pada zaman gereja mula-mula pada abad pertama untuk bagaimana mengelola hal itu, bahwa gereja harus membedakan siapa yang benar-benar membutuhkan dan siapa yang tidak. 1 Timotius 5 ayat 3. Dan kemudian bahwa jika seorang dapat bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, maka dia bukan orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita bisa lihat itu di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-12, 1 Timotius 5 ayat 8, dan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11. Kemudian bahwa jika keluarga dapat mendukung orang yang membutuhkan itu, maka gereja seharusnya tidak dibebankan terlalu jauh agar dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan atau bantuan yang disalurkan itu lebih tepat. Itu kita bisa lihat juga di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-4. Tetapi kemudian mereka yang disupport atau didukung atau dibantu oleh gereja, oleh persekutuan harus terlibat dalam pelayanan dalam gereja Tuhan yang ada. Bahkan mungkin pelayanan yang paling sederhana yaitu menjadi pendoa. Di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-5. Yang berikut bahwa adalah tindakan yang benar bagi gereja, bagi persekutuan, bagi pelayanan untuk memeriksa tingkah laku moral seseorang sebelum memberikan bantuan itu. 1 Timotius 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Dan bantuan atau dukungan dari gereja itu harus adalah untuk kebutuhan yang paling mendasar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Jadi ada pagar yang jelas yang diberikan oleh para rasul, yang diberikan oleh Paulus di sini untuk bagaimana mengelola bantuan yang akan diberikan oleh gereja. Nah, ada pertanyaan bahwa bagaimana dengan orang-orang yang tidak seiman? Karena di dalam Galatia 6 ayat 10, Paulus menulis demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman atau saudara seiman. Nah, bagaimana menerapkan hal ini di mana kita sekarang hidup di dalam satu lingkungan atau bergaul, berhubungan baik dengan mereka yang tidak seiman. Kita perlu memahami apa yang Paulus tulis di sini dengan baik. Di Galatia 6 ayat 10 ini. Paulus mengatakan bahwa marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya bahwa saat kita membantu orang lain yang benar-benar di dalam kesusahan dan kebutuhan, hal pertama bahwa kita tidak harus selalu memandang latar belakang imannya, tetapi melihat kepada kebutuhannya terlebih dahulu. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ingat bahwa Alkitab menyebut orang percaya itu anggota tubuh Kristus. Roma 12 ayat 5, 1 Korintus pasal yang ke-12. Alkitab menyebutkan orang-orang percaya itu anggota keluarga Allah, Efesus 2 ayat 19, sehingga adalah hal yang masuk akal jika kita memperhatikan terutama saudara seiman kita yang sedang dalam kesulitan, yang membutuhkan. Nah, kasih kita kepada saudara seiman merupakan tanda kasih kita kepada Allah. Yohanes menulis di dalam suratnya 1 Yohanes 4 ayat 21 demikian. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi, kita harus memahami hal ini dengan benar, bahwa Alkitab tidak membatasi kita untuk hanya membantu orang yang seiman atau saudara seiman saja. Kita perlu untuk membantu semua orang. Panggilan moral kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, panggilan moral kita bahkan sebagai orang percaya untuk berbuat baik kepada sekeliling kita, lingkungan kita. Dan juga kita perlu memperhatikan saudara-saudara seiman kita. Nah, kembali kepada kisah para rasul pasal yang ke-6 di sini.
Masalah yang timbul dalam jemaat mula-mula ini adalah dikatakan timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, kita dilihat di sini bahwa ada dua kelompok yang muncul. Orang Ibrani di sini adalah orang-orang Yahudi yang memeluk budaya Yahudi dan kebanyakan dari Yudea. Sedangkan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani atau dengan istilah lain sering dikenal dengan kaum Helenis adalah orang-orang Yahudi yang lebih cenderung memeluk budaya Yunani dan sebagian besar adalah orang-orang diaspora atau yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, kita ingat bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ ketika pada hari Pentakosta ada banyak orang-orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem dan mereka bukan saja orang-orang Yahudi yang berasal dari Yudea, tetapi juga dari daerah-daerah lain. Nah, di sini apa yang menjadi persoalan sehingga timbul sungut-sungut? Mungkin penyebabnya adalah administrasi atau pengawasan yang buruk terhadap penyaluran bantuan yang ada. Satu hal perlu dicatat bahwa iblis suka menggunakan kesalahan yang tidak disengaja untuk memulai sebuah konflik. Mungkin pengabaian itu sesuatu yang tidak disengaja karena terlalu sibuk. Mungkin ada banyak hal yang mereka lakukan di sana. Satu hal yang kita bisa pelajari bahwa di sini kita harus melihat masalah itu dengan sudut pandang yang benar. Bahwa terkadang masalah memberi kita kesempatan untuk memeriksa dan menguji pelayanan kita dan menemukan perubahan apa yang harus dilakukan di sana. Kemudian, masalah yang terjadi dalam jemaat juga mengajarkan kepada kita untuk beriman dan bergantung kepada Allah. Belajar untuk mempercayai orang lain, untuk melayani bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, apa solusi yang rasul-rasul ini berikan untuk menangani masalah ini? Kita lihat di ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Lihat bagaimana para rasul menangani hal ini. Yang pertama, mereka menggumulkan pergumulan itu bersama. Dikatakan berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul. Saya mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa para rasul mempelajari situasinya dan menyimpulkan bahwa mereka lah yang harus bertanggung jawab. Mereka begitu sibuk melayani meja sehingga mereka mengabaikan doa dan pelayanan firman Tuhan. Mereka menciptakan masalah bagi mereka sendiri karena mereka berusaha melakukan terlalu banyak hal. Bahkan saat ini, beberapa pendeta atau pelayan Tuhan begitu sibuk dengan tugas-tugas tambahan sehingga mereka gagal menggunakan waktu yang cukup untuk belajar firman dan berdoa. Dan ini menciptakan kekurangan rohani di dalam gereja yang memudahkan masalah untuk berkembang. Itulah sebabnya di sini kita lihat saudara bahwa rasul-rasul itu memanggil jemaat itu untuk berkumpul, untuk menunjukkan bahwa mereka mau bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Yang kedua, para rasul menjelaskan prioritas dan tugas utama mereka. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Kemudian di ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Bahwa para rasul mengerti dan menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan semua hal. Mereka perlu untuk mendapat dukungan dari anak-anak Tuhan yang lain. Dan mereka mengerti bahwa mereka perlu untuk melihat apa yang menjadi panggilan dan tugas dan karunia dari setiap anak-anak Tuhan yang ada. Terkadang kita ingin melakukan banyak hal yang bukan karunia kita. Memang mungkin ada dorongan atau gerakan dalam hati untuk melakukan hal-hal tertentu, tetapi jika hal itu bukan karunia kita, maka kita perlu berbagi beban itu dengan orang-orang yang memiliki karunia itu, yang kita lihat sanggup dan mampu dan bisa untuk melakukan tugas itu dengan baik. Dan saya percaya bahwa ini adalah hal yang bijaksana untuk mendelegasi atau membagi tanggung jawab dalam sebuah pelayanan. Pelayanan bukan one man show. Tetapi pelayanan adalah bagaimana orang-orang percaya bekerja bersama dengan karunia yang berbeda untuk memperlengkapi tubuh Kristus satu sama lain, melayani satu sama lain. Allah tidak memanggil para rasul itu untuk melakukan segalanya. Allah membangkitkan orang-orang lain untuk melayani dengan cara yang berbeda, dengan karunia masing-masing. Tetapi ingat, ini tidak berarti bahwa pelayanan meja atau tugas pelayanan praktis itu adalah hal yang rendah. Karena setiap pelayanan di dalam jemaat, di dalam gereja, di dalam persekutuan adalah hal yang penting. Tetapi di sini berbicara mengenai masalah prioritas atau apa menjadi hal yang utama. Para rasul melakukan pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan orang lain. Hal melayani meja akan lebih efektif dilakukan oleh orang lain pada saat itu, oleh jemaat yang datang. Nah, di sini saya mengingat apa yang D.L. Moody, seorang pengkhotbah besar, mengatakan bahwa dia mengatakan lebih baik menggerakkan 10 orang untuk bekerja daripada mencoba melakukan pekerjaan dari 10 orang.
Menarik. Lebih baik menggerakkan 10 orang untuk bekerja daripada mencoba untuk melakukan pekerjaan dari 10 orang. Guzik mengatakan bahwa seorang pendeta atau gembala hendaknya tidak menghabiskan waktunya dalam tugas-tugas yang pada dasarnya melayani meja. Tetapi juga adalah hal yang salah apabila dia menganggap tugas-tugas yang lain itu tidak penting atau tidak pantas untuk dilakukan. Jadi ada keseimbangan yang perlu dilihat. Kemudian Lloyd Ogilvie mengatakan bahwa ini tidak berarti para rasul itu menganggap pekerjaan melayani meja untuk para janda itu sebuah tugas yang rendah. Ini berbicara tentang menangani administrasi praktis dari perincian keuangan yang relevan dengan merawat atau melayani para janda itu. Meja pada waktu itu berarti tempat di mana penukar uang melakukan pengumpulan dan penukaran uang atau transaksi. Sehingga para diaken ini dipilih untuk mengawasi pembagian uang atau bantuan uang kepada mereka yang membutuhkan yang ada dalam persekutuan jemaat mula-mula itu. Lalu, hal berikut yang para rasul itu lakukan adalah mereka memberi solusi agar semua pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, tugas melayani meja ini. Nah, perhatikan juga bahwa dalam memilih para diaken ini ada kriteria dan syarat yang diberikan oleh para rasul. Mereka mengatakan bahwa pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Para rasul jauh lebih mementingkan kualitas kerohanian dari orang-orang yang melayani daripada sekedar penampilan luar atau citra atau pengaruh atau bahkan kekayaan mereka. Lebih lanjut dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mendaftarkan syarat bagi seorang diaken. Saya bacakan untuk kita semua. 1 Timotius 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Nah, gagasan mengenai memilih orang yang penuh roh dan hikmat ini adalah bahwa orang-orang ini harus memiliki kehidupan kerohanian yang baik dan juga punya hikmat atau berpikiran praktis. Ini bisa menjadi kombinasi yang mungkin pada saat ini sulit untuk kita temukan. Bahwa yang berikut, karena tugas ini berhubungan dengan menyalurkan bantuan, yang mungkin bisa kita katakan bisa menjadi tugas yang sensitif, dan paling tidak masalah yang sudah mulai muncul waktu itu mengenai hal keuangan, pembagian bantuan di dalam jemaat, dan itu bisa mengganggu kesatuan dan persekutuan jemaat mula-mula itu, maka para diaken ini haruslah orang yang dikatakan terkenal baik. Artinya bahwa mereka punya karakter dan reputasi yang baik. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa difitnah karena hidup sembrono. Mereka dikenal orang yang harus jujur, berintegritas, dan dapat dipercaya untuk mengelola keuangan yang ada di dalam jemaat pada saat itu. Dan juga mungkin ini menjadi teladan bagi kita pada saat ini. Nah, di sini lihat bahwa kita perlu untuk melihat pelayanan secara holistik atau menyeluruh. Dan tidak memandang rendah atau remeh mereka yang mungkin tidak melakukan pelayanan yang sama dengan kita. Kita perlu untuk melihat bahwa setiap orang punya panggilan, tugas, dan arahan dari Roh Kudus, pimpinan dari Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus mengarahkan setiap orang untuk melakukan tugas yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Apa yang menjadi tanggapan dari para jemaat pada saat itu? Ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, perhatikan nama-nama dari para diaken ini, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus. Ini nama-nama Yunani, ini nama-nama Yunani. Artinya menunjukkan bahwa mereka sendiri mungkin adalah dari kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa para rasul, para jemaat yang ada, terutama juga dari kelompok orang-orang Ibrani, itu menunjukkan kepekaan yang baik terhadap orang-orang Yahudi bahasa Yunani, yang pada awalnya mungkin mereka tersinggung dengan pembagian bantuan kepada janda mereka, sehingga di sini mereka menunjuk orang-orang dari kelompok orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini untuk mengurus pembagian bantuan yang ada. Jadi supaya tidak menimbulkan curiga dan menimbulkan prasangka di sana.
Lalu ayat yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, Gusik mengatakan bahwa mengapa para rasul meletakkan tangan ke atas orang-orang itu, jika yang mereka lakukan hanyalah memenuhi pelayanan praktis kepada para janda ini. Apakah saudara benar-benar harus begitu rohani untuk melakukan pelayanan praktis seperti ini? Pelayanan praktis juga adalah pelayanan rohani. Kata Yunani yang sama yang digunakan untuk merujuk kepada pelayanan sehari-hari tadi di ayat yang pertama, dan pelayanan firman di ayat yang keempat merujuk pada kata yang sama. Ide di balik kedua ayat itu tersebut mengenai pelayanan baik secara praktis maupun secara rohani. Jadi tidak ada perbedaan antara pelayanan yang praktis dan pelayanan mimbar. Keduanya sama, mungkin prakteknya yang berbeda, tetapi prinsipnya sama, bahwa setiap pelayanan yang ada di dalam jemaat adalah pelayanan yang memiliki nilai rohani. Setiap pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan adalah pelayanan yang memiliki nilai rohani. Nah, kembali mengutip dari Gusik, saya mengutip ada 4 hal yang bisa kita lihat di mana masalah ini ditangani dengan baik oleh para rasul itu sehingga tidak membuka peluang bagi iblis untuk memecah belah jemaat yang ada dengan persoalan pembagian bantuan itu. Yang pertama, mereka yang memiliki keluhan, yaitu orang-orang Yahudi berbahasa Yunani itu melakukan hal yang benar, di mana mereka mengungkapkan kebutuhan mereka dan bukannya mengeluh dan merengek, tetapi mempercayakan jalan keluar itu kepada para rasul. Mereka membawa hal itu ke forum kepada para rasul untuk bagaimana jalan keluar yang harus diambil. Yang kedua, mereka yang dari kelompok Ibrani melakukan hal yang benar, di mana mereka mengakui bahwa kaum Helenis atau kaum dari orang-orang Yahudi berbahasa Yunani ini memiliki kebutuhan yang sah. Kebutuhan mereka itu adalah kebutuhan yang benar. Dan mempercayakan jalan keluar itu kepada para rasul. Ketujuh orang diaken ini juga melakukan hal yang benar. Mereka menerima panggilan untuk melakukan pelayanan yang ada. Dan para rasul melakukan hal yang benar, di mana mereka menanggapi kebutuhan yang ada tanpa mengabaikan tugas utama mereka. Lalu apa yang menjadi hasil dari penyelesaian masalah ini saat mereka dituntun oleh Roh Kudus dan mereka melihat bahwa apa yang harusnya mereka lakukan seturut dengan kebenaran yang ada? Di ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi situasi itu ditangani dengan baik dan bijak. Kepekaan terhadap mereka yang tersinggung itu diatasi dengan baik. Dan masalah yang berpotensi untuk memecah belah jemaat bisa diredakan. Dan hasilnya kita lihat Injil terus tersebar. Tujuan utama dari melakukan sebuah pelayanan bukan hanya sekedar pelayanan itu berjalan, tetapi bagaimana Injil kasih karunia itu dinyatakan. Bagaimana orang melihat kepada Kristus. Dan bagaimana kita melakukan teladan yang Kristus tunjukkan. Kita lihat bahwa manajemen konflik dari jemaat mula-mula ini begitu baik. Sebab jemaat mula-mula ini bergantung dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mereka adalah model atau contoh bagi gereja Tuhan yang ada dalam menghadapi persoalan yang ada di dalam jemaat. Bisa dikatakan bahwa strategi setan ini gagal. Iblis mencoba untuk memecah belah gereja dan itu tidak berhasil. Tetapi juga strategi iblis juga gagal di sini, di mana ketika iblis mencoba untuk mengalihkan perhatian dan fokus dari murid-murid terhadap pelayanan mereka, pemberitaan firman dan doa, hal itu bisa ditangani dengan baik oleh para rasul, di mana mereka mengelola masalah itu, mempercayakan pelayanan itu kepada orang-orang yang mampu untuk melakukan tugas itu dengan baik, dan mereka tidak melalaikan panggilan mereka untuk memberitakan firman, untuk berdoa. Lalu, dari sini kita akan melihat satu tokoh yang diangkat dari ketujuh orang ini dalam pelayanannya. Kita lihat pelayanan dari Stefanus, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15, kita lihat ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus yang adalah salah satu dari diaken-diaken yang dipilih untuk melayani meja ini, dipakai oleh Allah juga untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan yang luar biasa. Selain Stefanus, nanti kita akan lihat ada Filipus di sana yang menginjili sida-sida dari Ethiopia itu. Nah, dalam melakukan pelayanan ini, ada tantangan yang datang kepada Stefanus, ayat yang ke-9. Tetapi tampilan beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini, anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi di sini muncul kelompok yang menentang dia. Ada beberapa pandangan mengenai siapa jemaat orang Libertini ini. Ada yang berpandangan bahwa mereka mungkin adalah budak-budak Romawi yang sudah dibebaskan dan menganut agama Yahudi. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang ditawan di bawah pemerintahan Pompei, tetapi kemudian dibebaskan. Nah, orang-orang ini nampaknya berdebat dengan Stefanus mengenai hal-hal teologis. Lalu apa yang terjadi? Ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ini satu hal yang menarik untuk kita perhatikan bahwa Stefanus yang di sini menunjukkan hikmatnya,
Dia menunjukkan bahwa hikmahnya itu berasal dari Allah. Bahwa yang berikut, Stefanus meskipun dipilih untuk melakukan pelayanan meja, tetapi dia memiliki pengetahuan Alkitab yang baik. Yang tentu, oleh tuntunan Roh Kudus, dia bisa menyampaikan itu dengan baik. Ini menunjukkan bahwa mereka yang mungkin tidak terlibat langsung dalam pelayanan mimbar, pelayanan pemberitaan firman, tetap perlu belajar firman Tuhan dengan benar. Sebab tujuan utamanya sebuah pelayanan itu adalah untuk mengabarkan Injil kasih karunia. Dan juga bahwa untuk kita mengerti apa yang menjadi landasan dan fondasi kita, dasar kita melakukan pelayanan itu. Pelayanan itu bukan hanya sekedar oke, kita merasa punya waktu luang, kita merasa punya kemampuan di situ dan kita melakukan. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Hal yang paling penting adalah bahwa kita mengerti firman Tuhan dengan benar, dan itu yang mendorong kita untuk melakukan pelayanan itu. Nah, di sini saudara, apa yang orang-orang Libertini ini lakukan? Bahwa ketika mereka tidak sanggup untuk melawan hikmatnya Stefanus, tidak sanggup membantah dia karena apa yang Stefanus katakan itu adalah kebenaran dan berasal dari Roh Kudus. Ini yang mereka lakukan, ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Jadi saat mereka tidak dapat membantah hikmat dari Stefanus, mereka melakukan cara yang jahat dengan memfitnah dan menyerang Stefanus. Perhatikan tuduhan mereka. Dikatakan bahwa mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang-orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita, ayat 13 dan 14. Nah, di sini mereka memutarbalikkan makna dari apa yang Yesus katakan. Dalam Yohanes 2 ayat 19-21, Tuhan Yesus berkata bahwa rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi mereka memutarbalikkan makna yang sebenarnya. Dan juga tuduhan yang sama, ini mereka berikan saat Yesus disidang oleh para imam besar. Para imam besar menuduhkan hal ini, atau orang-orang Yahudi di Yerusalem menuduhkan hal ini kepada Yesus. Kita bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 59 hingga ayat yang ke-61. Tetapi kemudian saudara, apa yang terjadi saat mereka melontarkan berbagai tuduhan dan hal-hal yang mereka sampaikan kepada Stefanus ini? Lihat di ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Artinya bahwa Stefanus berada dalam kedamaian yang sempurna. Wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan. Dia tidak takut terhadap ancaman, tuntutan, dan tekanan yang ada. Karena dia tahu hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Dan hal ini menjadi penguatan bagi kita bahwa saat kita berdiri untuk kebenaran, apapun yang akan kita hadapi, percaya bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah akan meneguhkan dan menguatkan hati kita. Kita perlu berdoa untuk punya hati yang teguh di dalam Tuhan. Dari bagian pembahasan kita ini kita melihat bahwa ada pergumulan, ada persoalan di dalam jemaat saat jemaat itu mulai bertumbuh. Tetapi kita perlu bergantung seperti pada murid-murid, bergantung kepada Roh Kudus untuk menuntun, memimpin mereka menyelesaikan masalah itu dengan baik. Yang berikut bahwa dalam menyelesaikan persoalan yang ada, kita perlu melihat apa yang menjadi panggilan dan tugas kita pribadi lepas pribadi, apa menjadi karunia kita masing-masing. Dan yang berikut kita perlu mengerti bahwa tujuan utama dari semua yang kita lakukan di dalam sebuah pelayanan adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, memberitakan dan menyampaikan Injil kebenaran, Injil kasih karunia Allah. Itu kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu, firman yang sudah kami renungkan. Tuhan menolong, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas untuk terus berbicara dalam hati pikiran kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan dan hikmat, dan juga Tuhan Yesus berkati kami sepanjang minggu ke depan, setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang sudah Allah taruh dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh melakukannya dengan mata yang tertuju kepadamu, bergantung kepada kasih karunia-Mu, dan melakukannya dengan hati
yang sungguh-sungguh mau untuk melayani Tuhan. Bantu setiap kami Tuhan, kami juga berdoa perlindungan Allah ada di dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi, jauhkan kami dari sakit penyakit. Terus kami berdoa untuk pandemi yang masih terjadi, Tuhan Yesus menolong, melindungi setiap anak-anak Tuhan yang ada, berikan hikmat kepada pemerintah dan para medis untuk dapat menangani hal ini dengan baik. Dan Tuhan, oleh kemurahan-Mu, kami terus berdoa untuk Allah boleh menolong agar pandemi ini boleh berlalu, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan leluasa, melayani dengan lebih leluasa. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami selalu bergantung kepada kasih karunia-Mu, berjalan di dalam ketaatan kepada Engkau. Bantu setiap kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Bapa di sorga, pimpin sertai kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.